Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariani Alimuddin, AMDPAR SENM NIDN 0822038404. Dosen tetap program studi S1 Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital Universitas Megawati. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Digital Marketing. Pada mata kuliah Digital Marketing ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada student-centered learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dan tunjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PP, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Digital Marketing ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2. Program studi S1 Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital Universitas Megawati. Pada mata kuliah Digital Marketing ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa proyek. Mata kuliah Digital Marketing bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang digital marketing serta implementasinya. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar marketing, perkembangan marketing, urgensi transformasi menuju digital marketing. Kedua, ekosistem digital marketing. Ketiga, perbedaan tradisional marketing dan digital marketing. Keempat, keunggulan digital marketing. Kelima, strategi digital marketing untuk meningkatkan omset. Keenam, search engine optimization dan search engine marketing. Ketujuh, akun bisnis digital. Kedelapan, website bisnis sederhana. 9, copywriting, pemasaran digital. Ke-10, electronic word of mouth atau EWOM. Yang ke-11, blog bisnis dan Google AdSense. Ke-12, mobile marketing, dan ke-13, social media marketing, dan terakhir adalah tools digital marketing. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Kewirausahaan yang dibebankan pada mata kuliah digital marketing diantaranya CPL 1 pada sikap 8, yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kedua, CPL kedua adalah keterampilan umum. 3, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. CPL ketiga pada keterampilan khusus 1, yaitu mampu menciptakan bisnis rintisan atau startup yang inovatif dan kreatif dan potensi lokal yang berdaya saing tinggi dengan menggunakan teknologi mutakhir. CPL 4 pada keterampilan khusus 6, yaitu memahami dan mengartikulasikan konsep dan pemikiran dalam pemecahan masalah bisnis, baik bersifat strategi maupun operasional dengan memanfaatkan teknologi. CPL 5 pada penguasaan pengetahuan 2, yaitu menguasai konsep teoritis secara umum, prinsip, metode, dan teknik bisnis dan kewirausahaan dengan menyesuaikan teknologi 4.0 yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kewirausahaan. CPL 6 pada penguasaan pengetahuan 6, yaitu menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini terkait dengan bidang bisnis dan kewirausahaan. Untuk
Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah digital marketing ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang marketing, kedua mahasiswa mampu memahami tentang konsep digital marketing, ketiga mahasiswa mampu menganalisis keunggulan digital marketing, keempat mahasiswa mampu merancang strategi digital marketing, dan yang kelima adalah mahasiswa mampu mengoperasionalkan cara kerja digital marketing. Referensi yang digunakan pada mata kuliah digital marketing ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar digital marketing yang salah satunya telah kami rancang dan susun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada daftar beberapa sumber pustaka penghubung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah digital marketing dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan asinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom dan Google Meet sebagai tools web conference-nya. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group. Learning Management System Universitas Megaroski siapkan ending untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah digital marketing dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah digital marketing dilakukan melalui 4 komponen penilaian, yaitu kehadiran 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Ujian tengah semester dilaksanakan dalam bentuk tes esai, sedangkan ujian akhir semester berupa proyek yang dinilai menggunakan rubrik penilaian untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Total bobot penilaian seluruh komponen adalah 100%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar terlibat sehat-sehat ini semua adik-adik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah digital marketing. Tetapi untuk sebelum kita memulai pembelajaran biar mendapatkan berkah dari Allah, kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa? Silahkan. Silahkan minta. Baik teman-teman, sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta adik-adik menyiapkan handphonenya semuanya. Karena kita akan melakukan presensi. Silahkan di-scan barcode-nya untuk presensi hari ini pertemuan kedua kita. Silahkan. Sudah aman? Oke ya. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem digital marketing. Tetapi sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, saya ingin merefleksi dulu pembelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar tentang konsep digital marketing dan pengembangan digital marketing. Kira-kira adik masih ingat nggak pengertian digital marketing itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Di minggu lalu kita belajar tentang digital marketing. Digital marketing adalah seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi dan internet. Oke. Baiklah, kita lanjut lagi. Kemarin sempat kita belajar tentang ada 5 era pengembangan digital marketing yang dimulai pada tahun sebelum 1990. Ada era yaitu tradisional marketing. Nah, kemudian dilanjut dengan era pada tahun 1990 sampai
2000 disebut era apa? Era internet marketing. Ya, betul. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2010 disebut era apa? Sales marketing. Ya, era Sales marketing. search engine marketing. Jadi di sini kita baru mengenal search engine marketing, yaitu mesin pencarian menggunakan SEO, search engine optimization, dan search engine marketing. Ya, benar sekali. Kemudian di era 2010 sampai era 2020 disebut era apa? Era sosial media marketing. Media sosial, karena di situ sudah mulai muncul Facebook, TikTok, Instagram. Nah, itu baru media sosial di situ. Kemudian di era 2020 sampai sekarang disebut era Data-driven marketing. Iya, AI. iya benar. Karena di sini sudah ada big data, AI. Kalian semua pengguna ChatGPT kan? Tugasnya tidak lewat ChatGPT semua. Aman. Oke, alhamdulillah aman. Baiklah, hari ini kita akan belajar untuk materi kita ekosistem digital marketing. Tapi sebelumnya kita pahami dulu apa capaian pembelajaran hari ini. Kita lihat dulu. Yaitu kami berharap setelah pembelajaran ini adik-adik akan mampu menjelaskan tentang ekosistem digital marketing. Kemudian mampu memahami keterkaitan antara platform digital dalam membangun pengalaman dengan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis bagaimana sebuah bisnis memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan, membangun hubungan, dan meningkatkan penjualan. Baiklah, itu tadi capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah belajar pertemuan hari ini dengan tema ekosistem digital marketing. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa ekosistem digital marketing itu. Ayo, ini ada yang bisa baca? Ibu, Oh iya, silakan. ekosistem digital marketing adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai platform, teknologi, data, dan aktivitas pemasaran digital yang saling terhubung untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Ya, itu pengertian ekosistem digital marketing. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekosistem, berarti itu tidak berdiri sendiri, saling bergantungan dengan satu lainnya, platform yang satu dengan platform yang lainnya. Kita lihat lagi, ekosistem digital marketing terdapat beberapa komponen. Jadi ada website, Media sosial, marketplace, dan customer journey. Dan ini adik tahu yang mana menjadi pusat ekosistem digital marketing? Website adalah pusat dari ekosistem digital marketing. Ya, nanti kita akan lihat kenapa bisa website itu menjadi pusatnya. Padahal ada media sosial, ada marketplace-nya, ada customer journey-nya. Kita lanjut. Nah, kita lihat dulu pengertian website itu sendiri. Kita bahas tadi kan ada 4 komponen. Dimulai dari website, kita lihat dulu website itu apa. Website adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan alamat tertentu, domain, ada domainnya, untuk menyampaikan informasi, melakukan komunikasi maupun mendukung transaksi bisnis. Ada yang pernah lihat website? Pernah kan? Kalau akses akun mahasiswa? Pernah. Kalau akses www.univers.ac.id itu adalah websitenya kampus. Jadi semua sudah tahu bahwa di dalam website itu banyak informasi yang kita dapatkan. Di sini dikatakan bahwa website digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada calon pelanggan melalui. Kan tadi saya bilang ada tulisan kan, situ ada artikelnya.
Dia bisa sampaikan bahwa, oh ini perusahaan kami ada produk seperti ini, oh ada pelayanan seperti ini, gitu. Terus di dalam gambarnya ada gambar-gambar apa yang dijual, misalkan mereka dia jual sepatu, ada gambarnya, ada penjelasannya di situ, sampai harganya dicantumkan, cara pembayarannya, cara pengirimannya. Jadi semuanya lengkap, jadi memudahkan orang untuk mendapatkan informasi baik produknya maupun jasanya. Oke, selanjutnya sebagai media penjualan. Nah, apa coba? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang suka COD? Itu kan COD, Shopee itu kan website juga. Nah, di situ sumber memang dikhususkan untuk memfasilitasi penjualan di situ. Kalau apa? Website untuk e-commerce. Nah, kemudian meningkatkan kredibilitas bisnis. Meningkatkan kredibilitas bisnis. Kenapa website dikatakan? Karena perusahaan yang memiliki website dan besar itu lebih memungkinkan orang lebih percaya, yakin daripada perusahaan yang tidak jelas di mana kita bisa mendapatkan sumber informasinya. Sama halnya kalau misalkan adik mau ke suatu perusahaan di dunia nyata, tapi kita tidak tahu alamatnya di mana kita bisa datang. Kalau di website, di dunia mayanya, di internetnya, kalau kita tidak punya website untuk perusahaan besar kita, itu juga mengurangi kredibilitasnya. Karena orang apa ya namanya, orang merasa benar gak sih ini perusahaan besar, masa website aja nggak punya. Nah, jadi integritasnya agak dipertanyakan. Kemudian yang terakhir, fungsi website yang terakhir adalah sebagai sarana pengumpulan data pelanggan. Yaitu website dapat digunakan untuk mengumpulkan data pelanggan melalui formulir pendaftaran, newsletter, survei online. Ini biasa juga digunakan. Biasa adik kalau masuk di akun-akun website, biasa kan diminta dulu isi login kan, itu kan sudah merupakan data adik di situ. Oke. Paham di sini adik? Ada yang ditanyakan? Aman? Aman. Kita lanjut. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya adalah media sosial. Ada yang tahu media sosial? Semua pengguna media sosial kan? Ya, Bu. Benar. Siapa yang di device-nya lebih dari 3 media sosialnya? Apa? Ayo siapa? Iya, senyum-senyum itu pasti lebih dari 3. Ya. Jadi ada yang menggunakan apa? TikTok, ada yang menggunakan Facebook, Instagram, apalagi WhatsApp, Twitter. Iya, paham toh? Khatam, karena pengguna. Jadi adik ini enak, di zaman adik semua sudah ada. Zaman saya mana ada gol-gol, MMS aja sulit. MMS itu dulu kan masih menggunakan SMS. Habis itu MMS ada gambarnya, dikirim hari ini untuk baik kalau sampai 3 hari kemudian, tergantung jaringan. Baiklah, kita lihat pengertian media sosial adalah platform digital yang memungkinkan individu, kelompok maupun organisasi untuk membuat berbagi dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten secara online seperti teks, gambar, video, audio, dan siaran langsung. Kan biasa saya lihat ini adik-adik kalau tidak ada kerjaannya tunggu dosen sudah upload, bikin TikTok rame-rame kan. Nah, terus di-upload. Sebenarnya adik tidak sadar itu sudah masuk personal branding loh. Adik sudah kelihatan, oh seperti ini kegiatannya di luar sana. Oke. Kemudian kita lihat fungsi media sosial dalam kegiatan digital marketing. Yang pertama, membangun kesadaran merek, brand awareness. Iya, iya kan? Karena kalau kita punya produk, adik-adik ini kan punya usaha semua. Dan ketika adik memposting produk adik,
di TikTok adik atau di WhatsApp adik itu sudah memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini saya punya brand seperti ini. Itu sudah masuk pada brand awareness, menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya punya loh merek seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Tujuan utama media sosial adalah membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Jadi kita kan dengan media sosial memang kita balas chat-chatan kan memang untuk tujuannya membangun komunikasi yang baik supaya besok-besok kita kan tujuannya melakukan marketing, bukan harus mereka beli. Setidaknya dia tahu bahwa saya punya produk ini. Ketika dia butuh atau teman keluarganya butuh, dia bisa menghubungi kita. Itu paham ya, Adek? Paham. Selanjutnya menjadi sarana promosi produk dan jasa. Media sosial menjadi sarana promosi produk dan jasa. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita punya produk atau jasa yang mau dikomersialkan, itu kita bisa memposting, kita bisa menyampaikan manfaatnya di situ bahwa oh ini produk saya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Adik jika ingin memesan bisa menghubungi saya. Itu kan sudah melalui sarana promosi. Kalau kita hubungkan dengan website tadi, media sosial dengan website itu saling berhubungan juga. Makanya dikatakan website itu tadi pusatnya. Karena biasa media sosial kita posting di situ, tapi tidak semua informasi tentang produk tersebut tersampaikan di situ. Makanya diberikanlah link untuk masuk ke website untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Paham? Paham. Kemudian mendukung penjualan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita bisa bertransaksi di sini melalui media sosial juga. Itu orang mau datang langsung atau bagaimana ini bisa kita tergantung caranya bernegosiasi. Tadi belajar juga kan materi negosiasi kan. Nah, tergantung komunikasinya yang baik. Membangun komunitas pelanggan. Ini adalah fungsi-fungsi dari media sosial. Kemudian kita lihat dulu ada jenis-jenis media sosial. Mungkin adik pahamnya, media sosial itu Facebook, Instagram, padahal ada pembagiannya sesuai dengan fungsi masing-masing. Ayo, siapa yang bisa bacakan ini? Saya, Bu. Ya. Ada jenis-jenis media sosial. Yang pertama itu social networking, dalam hal ini ada Facebook dan LinkedIn. Yang kedua ada media sharing, yang dalam hal ini ada Instagram dan TikTok. Yang ketiga ada video sharing, yaitu ada YouTube dan ada WhatsApp dan Telegram. Oke, jadi kalau kita mau membangun networking, jaringan, baiknya menggunakan media sosial, Facebook atau LinkedIn. Baiklah, tadi sudah jawab sebenarnya, karena ini sudah menggunakan semua media sosial ini. Kemudian kita lihat manfaat media sosial bagi bisnis. Tadi kan punya usaha semua ini, anak berusaha rata-rata punya usaha di sini. Kita lihat manfaat media sosial bagi bisnis. Yang pertama yaitu biaya promosi relatif rendah. Kenapa bisa rendah kalau kita menggunakan media sosial? Karena dia cuma menggunakan handphone sama internet. Ya. Jadi kalau kita menggunakan media sosial untuk melakukan promosi itu lebih murah dibanding kita harus mencetak brosur, mencetak spanduk. Itu kan ribet. Kita harus mendesain, mencetak, turun lagi ke lapangan membagi-bagikannya, sangat menguras tenaga dan biaya, waktu juga. Sementara kalau kita menggunakan media sosial, sangat mudah. Kita tinggal desain, bikin kontennya, diupload, tinggal diatur pengaturannya, maunya targetnya siapa yang bisa melihat. Jadi ya lebih efisien dengan menentukan targetingnya di media sosial pada saat mau posting. Ya,
paham semuanya karena adik sudah menjual di media sosial. Kemudian jangkauan pasarnya luas. Kenapa bisa luas jangkauannya? Ayo, karena kita bisa posting di sini, kemudian yang di Papua bisa lihat, di Jawa bisa lihat, di mana-mana ya bisa lihat. Gitu. Jadi berbeda kalau misalkan kita menggunakan brosur hanya di tempat itu saja pada saat kita berbagi brosurnya, itu yang bisa mengetahui informasi itu. Tetapi ketika kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan suatu jasa atau produk, semua yang menggunakan media tersebut berpeluang untuk mendapatkan informasi yang kita share. Ada yang mau bertanya tentang media sosial dan marketplace-nya? Oh iya, silakan. Pertanyaan saya Bu, apa perbedaan fungsi media sosial dan marketplace dalam strategi digital marketing? Oke. Perbedaan fungsi media sosial dan marketplace di dalam digital marketing. Kita lihat dulu. Perbedaannya sangat mudah dilihat dari segi fungsi utamanya, yaitu yang kalau media sosial tujuannya adalah membangun komunikasi dan hubungan pelanggan. Itu ya, kalau media sosial tujuan utamanya. Sedangkan marketplace itu bertujuan utamanya adalah memfasilitasi transaksi penjualan. Jadi itu sedikit perbedaannya dari media sosial dengan marketplace. Baiklah adik, materi yang terakhir tadi, customer journey, itu sudah dipahami semua? Sudah, Ibu. Oke, berarti hari ini kita sudah selesai pembelajaran di pertemuan kedua kita. Tapi sebelum kita pulang, saya mau kasih oleh-oleh dulu, boleh ya? Boleh, Ibu. Oleh-olehnya adalah tugas melakukan analisis ekosistem digital marketing pada perusahaan besar dan UMKM. Jadi pilih satu perusahaan yang besar dan satu perusahaan yang berupa UMKM. Jadi salah satunya, karena di situ kita bisa membandingkan nanti bagaimana ekosistem digital marketing untuk perusahaan besar dengan UMKM. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu. Kita lihat batas waktunya. Iya. Ada 3 kali 24 jam. Nanti di-upload di Adlin Adik. Ya? Siap? Siap, Ibu. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih semuanya adik-adik. Demikianlah tadi materi pembelajaran hari ini dan tugas-tugasnya. Saya harap diselesaikan tepat waktu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di pertemuan ketiga minggu depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah digital marketing yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah digital marketing pada program studi S1 Kewirausahaan Universitas Megawati. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 9, wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara atau Sultan Batara, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart tahun 2026. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Megawati, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.